Halo semuanya, kalau kita ngomongin soal perjuangan kemerdekaan Indonesia, apa sih yang pertama kali muncul di kepala? Pasti tentara, diplomat, politisi, ya kan? Tapi gimana kalau saya bilang, salah satu medan perang paling penting dan sumber pejuang paling gigih, itu datangnya dari tempat yang mungkin sama sekali nggak kita duga. Yap, dari pesantren. Yuk, kita bongkar bareng-bareng gimana ceritanya pesantren bisa jadi pusat perjuangan bangsa. Mungkin kedengarannya agak gimana gitu ya, tapi ini beneran inti dari cerita kita. Mereka itu nggak cuma belajar ngaji, mereka belajar cara membebaskan sebuah bangsa. Kita akan lihat gimana institusi yang kita kenal sebagai tempat belajar agama, justru jadi benteng pertahanan terakhir, dan bisa dibilang pabriknya para pejuang kemerdekaan. Oke, kita mulai dari sini. Jadi, jauh sebelum proklamasi, peran pesantren itu, jauh lebih besar dari sekedar tempat belajar agama. Coba kita bedah deh. Gimana mereka ini sebenarnya berfungsi sebagai, katakanlah, jantungnya perlawanan Indonesia, baik secara ideologi maupun secara fisik. Nah yang menarik nih, perlawanan mereka itu nggak langsung angkat senjata. Nggak sama sekali. Jauh sebelum itu, akarnya justru ada di perlawanan budaya. Sebuah perjuangan senyap, tersembunyi, tapi ini yang paling fundamental untuk menjaga identitas bangsa kita. Coba lihat deh kontrasnya di sini. Benar-benar kayak dua dunia yang berbeda. Di satu sisi ada sistem kolonial yang ngajakin kita buat kerjasama, ikutin gaya barat, dan bergantung sama ekonomi mereka. Nah, di sisi lain ada sistem pesantren. Mereka teguh banget sama prinsip non-kooperasi, jaga budaya sendiri, dan yang paling penting, mandiri secara ekonomi. Ini bukan lagi soal beda pendapat ya, ini penolakan total terhadap sistem penjajah. Terus, gimana caranya mereka melakukan itu? Nah gini, pesantren itu jadi semacam benteng akidah, perisai iman buat ngelawan arus westernisasi. Mereka terang-terangan nolak bahasa dan sekolah Belanda. Mereka bangun ekonomi sendiri lewat pertanian biar nggak usah bergantung sama penjajah. Dan tentu saja, mereka nggak mau ikut sistem kerja paksa. Ini perlawanan total di level kehidupan sehari-hari loh. Tapi perlawanan senyap ini baru permulaan loh. Pada akhirnya, perlawanan budaya ini bertransformasi jadi sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat. Nah, sekarang kita lihat gimana perlawanan diam-diam ini akhirnya meledak jadi pemberontakan fisik. Perjalanannya panjang, dan ini terjadi secara bertahap. Coba kita lihat. Dimulai dari dukungan penuh para kiai dan santri di Perang Jawa bareng Pangeran Diponegoro. Lanjut ke masa pendudukan Jepang, di mana mereka dapat latihan militer di organisasi kayak PETA. Dan puncaknya, tentu saja tahun 1945, saat laskar-laskar santri yang super terorganisir terbentuk. Ada Hizbullah dan Sabilillah. Dan jangan salah ya, laskar-laskar ini bukan cuma pasukan tambahan. Mereka adalah tulang punggungnya kekuatan rakyat. Istilah ini penting banget karena artinya, tanpa mereka, seluruh struktur perlawanan bersenjata rakyat bisa aja ambruk. Mereka lah fondasi utamanya, benar-benar krusial. Nah, sekarang kita sampai di momen yang paling menentukan. Sebuah panggilan suci yang mengubah perjuangan mempertahankan kemerdekaan jadi sesuatu yang sifatnya kewajiban agama. Inilah dia, resolusi jihad. Ini bukan sekedar ajakan perang biasa ya, ini adalah fatwa. Sebuah dekret keagamaan yang keluar dari ulama paling dihormati saat itu, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Isinya apa? Membela tanah air dari penjajah itu hukumnya fardu ain. Artinya, kewajiban pribadi yang mengikat setiap muslim, nggak bisa ditawar-tawar. Dan ini mengubah segalanya. Coba deh kita resapi bareng-bareng kekuatan kata-kata ini. Membela tanah air adalah kewajiban suci bagi setiap individu. Perjuangan ini jadi bukan lagi soal pilihan politik, ini udah jadi perintah agama. Kekuatan moral dari fatwa ini luar biasa banget, bisa menggerakkan ribuan orang dari mana-mana. Dan resolusi jihad inilah yang jadi bensinnya, bahan bakar utama yang menyalakan api pertempuran legendaris 10 November di Surabaya. Bayangin aja, ribuan santri dari Jawa Timur, Jawa Tengah, semua bergerak ke kota. Mereka menjawab panggilan jihad ini dan menciptakan salah satu momen paling heroik dalam sejarah kita. Tapi ceritanya nggak berhenti di medan perang loh. Peran pesantren jauh lebih luas dari itu. Pengaruh mereka bahkan sampai ke meja-meja perumusan dasar negara Indonesia yang baru. Dan ini keren banget sih poinnya. Pesantren itu nggak cuma mencetak pejuang, tapi juga negarawan. Lulusan-lulusannya banyak yang terlibat aktif di badan-badan super penting kayak BPUPKI dan PPKI. Itu loh komite-komite yang nyiapin kemerdekaan. Disitulah mereka ikut merumuskan fondasi negara kita, dengan visi kebangsaan yang kuat, dan tentu saja keyakinan agama yang mendalam. Jadi, kalau kita rangkum perjalanannya, tabel ini ngejelasin semuanya dengan gamblang. Dari yang awalnya perlawanan budaya di zaman Belanda,
terus ikut latihan militer di zaman Jepang, sampai akhirnya jadi ujung tombak revolusi fisik lewat resolusi jihad. Evolusinya luar biasa banget kan? Jadi kesimpulannya jelas banget. Pesantren itu bukan cuma sekedar catatan kaki di buku sejarah kemerdekaan Indonesia. Bukan, mereka adalah salah satu akar utama, tempat di mana semangat nasionalisme itu tumbuh subur dan berkembang. Dan pembahasan kita sampai di sini, dengan satu pertanyaan terakhir buat Anda renungkan. Kalau kita lihat lagi sejarah yang sekuat ini, warisan jihad untuk membela negara ini, kira-kira buat sekarang ini jadi beban sejarah, atau justru jadi sumber kekuatan bangsa yang gak ada habisnya? Coba dipikirkan. Sampai ketemu lagi.